Oke, selamat malam semuanya. Malam ini Hiftalk edisi 11 Mei 2022 kita buatkan video. Jadi kita tidak bisa live streaming karena kebetulan malam ini banyak pekerjaan yang saya harus kerjakan terkait konsultasi-konsultasi yang mulai menumpuk terkait portfolio ya. Ya karena IHSG hari ini rebound dan banyak sekali orang yang ingin melakukan antisipasi gitu ya, sehingga ternyata masih banyak yang belum siap dengan kejatuhan 2 hari yang lalu dalam 2 hari terakhir ini gitu ya. Nah, di Hiftalk malam ini kita akan membahas saham MSP dan juga ada 2 saham yang menarik yang kita akan share di Hiftalk kali ini. Selain itu kita juga akan bahas beberapa ide saham yang masuk di kolom komentar di video Hiftalk edisi 10 Mei 2022. Ada 4 ya. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa juga untuk Hiftalk selanjutnya bisa isi di kolom komentar saham-saham apa aja yang sekiranya menarik untuk dibahas untuk mengantisipasi ternyata kita hanya membuatkan video seperti edisi kali ini gitu ya. Oke, kita bahas dulu IHSG. Lalu nanti kita akan bahas saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar dan kita akan membahas MSP dan 2 saham yang menarik itu. Hari ini IHSG rebound namun sayangnya penutupannya melemah ya di sesi pagi. Saya lihat hampir 1%, naik 1%. Saya tadi dapat beberapa info dari advisor. Reboundnya cukup kuat di sesi pagi namun menjelang penutupan sesi pagi sampai dengan sesi penutupan sore saya lihat memang masih dimanfaatkan untuk sell on strength ya. Kemungkinan ya itu tadi karena yang tidak bisa mengantisipasi 2 hari penurunan kemarin, hari ini dikasih kesempatan naik langsung dimanfaatkan untuk sell on strength sehingga ya tekanan jualnya masih cukup ada gitu ya. Karena ya banyak orang terlambat melakukan antisipasi kemarin sehingga ada sedikit kenaikan di beberapa saham blue chip sehingga menyebabkan IHSG hari ini masih ditutup melemah, tapi melemahnya memang hanya tipis ya 0,65%, tidak seperti 2 hari yang lalu penurunannya signifikan. Dan saya perhatikan asing masih jualan ya 875 bio di pasar reguler. Jadi memang konsultasi yang banyak juga sekarang ini cenderung mengarah ke strategi exit ya karena belinya ketinggian dan sebagainya gitu ya. Oke, kita lihat IHSG saat ini masih memungkinkan untuk rebound, sebenarnya masih memungkinkan untuk rebound ke ya hari ini kenaikannya menutup gap ya. Menutup gap yang terbentuk kemarin tanggal 10 ya, hari ini ditutup di 6.900. Target pullback untuk IHSG sendiri di level 7.000 sampai dengan 7.200 ya, tapi terdekat dulu kalau saya perhatikan target pullbacknya ini kemungkinan akan mengejar EMA 60 yaitu di 7.000, level psikologis 7.000 gitu ya. Oke, kita lanjut ke saham dulu, saham yang sudah masuk di kolom komentar. Java dari Indranet 89. Java untuk masuk baiknya di harga berapa? Kalau mau masuk Java baiknya di berapa? Oke. Jadi saya tidak tahu ini masuk untuk investing atau untuk trading. Saya anggap ini untuk trading saja. Secara tren Java masih turun ya. Dan kemarin saat dividen dia akselerasi turun ya. Akselerasi turun dan sekarang ini terdapat indikasi potensi swing atau pullback. Setelah dia rejection dari 1365, ini merupakan indikasi untuk pullback atau membentuk double bottom dan berpotensi untuk rebound kembali ke 1560. Jadi untuk swing trade mungkin di harga saat ini cukup ideal dengan proteksi di bawah 1350 ke bawah. Targetnya di 1500-an ya. Gitu. Jadi oke untuk trading swing saat ini ya karena masih turun downtrend. Lanjut dari LC, tolong bahas BRI best price buy-nya berapa untuk invest sampai dengan akhir tahun. Untuk invest akhir tahun ya
saya anggap ini bukan invest tapi trend following ya. Kalau invest itu bisa di atas 1 tahun ya, apalagi untuk sekelas saham BRI ini tentu saja kita expect-nya mesti jangka menengah panjang, karena ini sudah masuk di bulan kelima, artinya masih sisa sekitar, kalau akhir tahun ya bisa dikatakan di bulan ke-12 gitu ya, berarti masih ada sekitar 6 sampai dengan 7 bulan ke depan gitu ya. Nah untuk trend following ya kalau invest tentu saja ini saham invest BRI, karena fundamentalnya tentu saja ya layak invest. Nah, namun apakah di harga saat ini oke untuk kita trend following gitu ya sampai akhir tahun gitu ya. Nah, jadi untuk BRI sendiri menurut kami masih bisa dikatakan masih cukup tinggi harganya, bukan di best price-nya ya. Karena best price BRI kalau kita pelajari dari pola-pola sebelumnya itu memang cenderung mendekati EMA 60 baru itu menarik ya. Kita menggunakan monthly karena ini trend following untuk jangka pendek menengah gitu ya, monthly ataupun weekly mungkin ya. Nah buy on weakness untuk saat ini yang memungkinkan memang kira-kira di harga saat membentuk level terendah kemarin di harga 4.270 atau di bawah 4.300 itu merupakan level yang cukup baik ya, cukup baik, bukan best price karena itu bukan 0,618 karena itu masih di area 0,3 0,5. Jadi di harga saat ini pun sebenarnya oke saja, namun risk rewardnya masih kurang menarik loh kalau buat kami ya. Nah, bagusnya lagi kalau dia bisa turun di bawah 4.100-an ya, 4.190 atau 4.160 itu kira-kira masih memungkinkan untuk ke sana. 4.100 sampai dengan 4.080 ya, mungkin itu masih bisa diusahakan. Ya kita nggak tahu berhasil ke sana atau tidak. Kalau misalkan dia turun ke sana, BRI turun ke sana, artinya IHSG kan masih bisa turun lagi gitu kan. Nah kita lihat nih sepertinya ya di 0,382 ini pun sebenarnya kita bisa melakukan test lot atau beli bertahap. Tapi saya sarankan tidak beli terlalu banyak karena ini bukan best price-nya. Kecuali memang ada penurunan sampai dengan 0,618 yaitu di bawah 4.100, mungkin itu akan menjadi momentum yang tepat atau momentum yang baik untuk kita melakukan pembelian mungkin dalam ya 50% dari alokasi yang kita tetapkan. Karena risk rewardnya sudah menarik ya, misalkan 12% atau 11% untuk risknya kalau misalkan dia turun di bawah 50 untuk saat ini, kalau misalkan ini turunnya di bulan ini atau dalam minggu-minggu ini, dan rewardnya itu jauh lebih tinggi ya, 2 kalinya gitu loh. Jadi ketika kita melakukan entry itu pastikan kita tahu risk rewardnya berapa banding berapa, risknya berapa, rewardnya berapa. Kalau rewardnya lebih kecil daripada risk ya mungkin kita ingin beli boleh, tetapi mungkin alokasinya tidak bisa besar gitu ya. Jadi memang ini ya lagi-lagi bisa dikembalikan ke masing-masing orang memiliki strategi yang berbeda, tetapi gambarannya kalau menurut kami seperti itu. Di harga saat ini bisa dibeli, tapi mungkin baiknya kalau kami boleh menyarankan mungkin ya tidak membeli dalam porsi yang maksimal atau mentoknya di BRI ini mungkin sekitar 20% kalau di kami ya. Gitu mungkin bisa beli sekitar 5 atau sampai dengan di bawah 10 ya. Gitu. Oke, kira-kira begitu untuk BRI. Targetnya yang sudah jelas di 5.000. Kemudian kalau kita bicara dalam jangka menengah ya mungkin bisa di atas 6.000 ya, di sekitar 6.000-an 150. Tapi kan itu jangka menengah ya, bukan untuk besok ya. Sekali lagi ini untuk trend following ya. Oke, kira-kira begitu. PSSI untuk swing trade ya, untuk swing trade. Oke, kita coba lihat PSSI ini dari Penguin channel ya. Oke, ini PSSI ini baru saja akselerasi. Nah, begini ya, kita itu trading itu harus tahu seperti yang sudah saya jelaskan kemarin dan sudah sering kita bahas. Ketika kita melakukan swing trade ataupun trend following, pastikan saham itu memang memungkinkan untuk di tradingkan dengan strategi itu. Nah, untuk swing itu artinya adalah kita memanfaatkan kenaikan jangka pendek atau hayunan, namanya swing. Nah, sedangkan PSSI ini sendiri dia sudah breakout dan sudah naik, artinya swing naiknya ini sudah
berjalan, artinya kita sudah terlambat untuk beli. Meskipun memang mungkin saja dia masih bisa naik, tetapi untuk dibeli saat ini ya sudah sangat-sangat tinggi gitu loh. Swingnya untuk saham PSSI ini mungkin ketika dia terjadi koreksi dan disupport, itu mungkin kita bisa untuk melakukan swing trade. Tetapi sebenarnya karakteristik dari saham PSSI ini adalah salah satu contoh saham trend following. Kenapa? Karena dia sangat naiknya sedikit-sedikit, naiknya pelan, tidak cenderung tidak membentuk swing atau ayunan tadi. Ya, kalau menurut kami sih seperti itu ya. Nah, kalau misalkan kita menghendaki sebuah swing, ya mungkin harus menunggu koreksi dulu paling tidak gitu ya. Paling tidak dia harus koreksi dulu. Saham ini juga pernah akselerasi di tahun 2021 ketika dia breakout dari 250, dia akselerasi, kemudian koreksi. Nah, koreksi seperti inilah yang kita cari untuk mencari supportnya, kemudian kita entry. Nah, sekarang ini kebetulan memang sudah terlambat, kalau buat kami sudah terlambat kalau untuk swing ya. Nah, ini hari ini dia membentuk candle yang ya kita katakan di sini sudah terlihat muncul tekanan jual karena sudah tidak sepanjang candle-candle sebelumnya. Ini candle netral ya, artinya buyer dan sellernya sudah seimbang ya, gitu. Kalau misalkan dibeli sekarang ini memang mungkin saja masih bisa naik, tapi risikonya sudah besar, begitu kira-kira ya. Semoga bisa dipahami itu ya. Jadi mungkin tunggu dulu momentum koreksinya untuk swing ya, ataupun untuk trend following pun beli sekarang ini juga kuranglah baik menurut kami. Kemudian dari Indrawati, Bu Indrawati, tolong tanya apakah friend masih mengarah ke atas 80-an. Kita coba lihat friend. Jadi friend terakhir dia reversal, kemudian dia kembali turun. Nah, kembali turun seperti ini. Jadi ya sekarang ini dia membentuk lower high ya, lower high di 89. Memungkinkan atau tidak ke sana, sementara ini belum ya. Sementara ini belum ke atas 80-an. Mungkin ya kita lihat di sini ada candle netral, kalau besok ada naik di 78 baru nanti mungkin ada swing ke 82. Tapi ini sekarang ini belum ya. Karena ini membentuk lower high ya, indikasinya adalah turun lanjut ya ke 67. Saya penasaran bagaimana kinerjanya. Ya, kinerja 2021 sebenarnya sudah membaik ya. Dari sisi ya memang masih bottom line-nya masih negatif. Kemudian kalau kita lihat dari sisi positifnya, dia bertumbuh cukup signifikan dari revenue-nya, tumbuh sekitar di atas 10% per tahun. Dan untuk kuartal 2 kuartal 1 2022 belum muncul. Jadi ya kalau kita melihat dari harga sahamnya sebenarnya saham ini masih terlihat turun ya, masih downtrend ya gitu. Jadi sementara ini mungkin kalau untuk trading baiknya memang kalau kami sarankan tunggu konfirmasi dia kembali di atas EMA 60 lagi ya. Kenapa begitu? Karena untuk mengantisipasi ternyata dia masih melanjutkan downtrend ya. Nah, kalau dia sudah di atas EMA 60 artinya ini akan terbentuk high low baru ya. Nah, itu bisa menjadi level proteksinya gitu kan. Jadi sekarang ini mungkin kalau mau trading sebaiknya dipantau dulu saja. Nanti kalau dia bisa naik paling tidak di atas 78 atau di atas 82 baru itu mungkin bisa untuk kita lirik atau untuk kita tradingkan gitu kalau mau gitu ya. Kalau tidak ada opsi yang lain ya terpaksa saham ini ya mau tidak mau kita beli kalau kita memang benar-benar tertarik dengan saham friend begitu. Tapi kalau misalkan ada opsi yang lain sih sebenarnya cari yang lain dulu, yang benar-benar sudah uptrend dan sekarang ini sedang jatuh itu sangat banyak. Bahkan kita sampai bingung nih milih saham yang mana yang mau diambil karena saking banyaknya saham uptrend yang bagus yang kemarin mungkin kita belum beli atau kemarin kita sudah take profit, sekarang ini kembali ke support dan itu adalah timing terbaik untuk kita melakukan pembelian lagi atau buyback itu ya. Oke, begitu kira-kira. Kita masuk ke HMSP. Jadi HMSP ini banyak yang berkonsultasi terkait saham ini juga. Bagaimana potensinya ya. Kita sudah pernah bahas juga di awal tahun ya, di awal tahun saham ini memang sudah mencapai target penurunan 940 ya. Saat ini
terlihat memang membentuk high low yang cukup bagus dan dia breakout dari resistance. Kita bersihkan dulu. Jadi seperti ini ya kira-kira. Jadi kita fokus di sini pembentukan support di 920 sebagai high low dan dia breakout hari ini ya di high di 975. Dan ini berarti mengindikasikan atau mengkonfirmasi lanjutan kenaikan atau ya bisa dikatakan ini reversal dari tren minor turun. Jadi reversalnya dari tren yang ini. Oke. Gitu. Nah, berarti kita bisa menarik potensinya dari sini saja dulu. Kita belum bisa lebih jauh ya. Yang realistis dulu karena sekarang ini dia masih di bawah 0,3. Kemungkinan besar secara probabilitas harusnya di atas 75% dia akan besok mungkin akan breakout dari 1005. Kemudian untuk target swing terdekat itu di 1075. Jadi ini merupakan target swing terdekatnya yang mungkin untuk dicapai untuk swing trade ya. Jadi begitu. Jadi potensinya ini memang sekitar 8%, tidak terlalu besar ya untuk sementara ini. Ini risknya sekitar kalau dia turun di bawah 0,2 harusnya konfirmasi turun ya. Itu sekitar 3,5% ya, 4% lah. Jadi 2 kali lipat, masih cukup menarik ya untuk ditradingkan untuk saham HM Sampurna. Kemudian untuk jangka menengah, kita lihat jangka menengahnya memang belum ya. Sejauh ini memang belum reversal. Jadi untuk weekly maupun monthly apalagi masih sangat jauh. Nah, kalau weekly mungkin kita akan lihat di EMA 60 itu 1120 itu sekitar 12%-an. Ya itu memungkinkan untuk ke sana. Tapi sementara ini kita lihat dulu di 1075 tadi. Sebenarnya HMSP ini mungkin saja dia akan reversal dalam jangka menengah panjang. Melihat dari saya tadi cek dari Philip Morris sendiri, sahamnya juga sudah mulai memang ini lebih ke leading indikator untuk saham HMSP sendiri, karena HMSP sendiri dia mengalami bearish dimulai dari 2018, sedangkan PM atau Philip Morris itu jauh lebih dulu, yaitu di 2017 di bulan Juni. Artinya berselang 6 atau setengah tahun atau 1 semester setelah itu baru HMSP merespon penurunan dari PM gitu ya. Nah, sedangkan saat ini kondisi PM sendiri dia sudah reversal dan membentuk rounding. Jadi roundingnya ini berpotensi naik kembali ke $123. Jadi potensinya ini adalah kembali ya recover dari bearish yang sudah terjadi sejak 2017 dan bottomnya terbentuk di 2020 yang lalu ketika pandemi ya. Gitu. Jadi sekarang ini PM sedang dalam proses naik ya menuju ke 123. Harga saat ini di 98. Sedangkan HMSP masih belum, secara teknikal masih belum reversal, tapi bisa saja dia akan mengekor reversal dari Philip Morris gitu ya. Jadi secara fundamental sendiri kinerja untuk HMSP sendiri memang belum terlihat membaik ya di 2021 ataupun di kuartal pertama di 2022 ya, dimana memang secara top line ataupun bottom line masih terlihat sedikit menurun ya dibandingkan tahun 2021 gitu ya. Revenue-nya 8,5 T di 2021, di periode yang sama 9 T dan bottom line-nya sekitar 2,5. Saat ini masih 1,9 gitu. Artinya masih menurun, masih melanjutkan penurunan. Tetapi ya mungkin saja itu terjadi di kuartal 2 ataupun kuartal 3, perbaikan itu kita nggak tahu. Yang jelas kita lihat saja secara teknikal jangka pendek dulu untuk saat ini, karena memang belum ada indikasi untuk reversal jangka panjang, meskipun secara induk Philip Morris sendiri sudah mengalami reversal gitu ya. Oke, begitu kira-kira untuk HMSP, mungkin untuk bisa dimanfaatkan untuk trading ya dengan potensi yang tadi saya sudah jelaskan. Kemudian ada 2 saham yang juga menarik, menurut kami menarik ya. Menurut kami menarik itu yang pertama adalah NICL yang kemarin kita sudah bahas sebenarnya.
Ini juga menarik kalau menurut kami, karena dia sekarang ini sedang koreksi ya. Setelah dia naik dengan volume yang signifikan, dia sekarang ini memang masih berada di area konsolidasi, tapi koreksinya ini cukup baik, tidak sama dengan koreksi-koreksi sebelumnya. Kalau koreksi sebelumnya dia setelah naik kemudian dia langsung di counter dengan tekanan jual cukup signifikan sehingga candlenya candle bearish. Saat ini candlenya adalah candle netral. Nah, ini adalah menunggu konfirmasi. Kalau dia bisa break out dari 89, kemungkinan besar dia akan rally menuju 120 gitu. Jadi mungkin ini Bapak Ibu bisa perhatikan, kalau memang mau ya di atas 89 itu mungkin akan lebih instan naiknya. Kalau sekarang ini memang di harga saat ini memang masih banyak yang take profit untuk swing di area konsolidasi. Tapi kalau dia sudah break out dari 89, kemungkinan besar dia akan lebih ringan untuk naik ke 120 begitu kira-kira. Jadi satu saham ini NICL. Kemudian saham yang kedua adalah Lonsum LSIP. Jadi LSIP sendiri memang sekarang ini berada di area support uptrend line. Relatif berada di support uptrend line gitu ya. Jadi kemarin dia sudah koreksi dan momentum terbaik membeli saham LSIP untuk daily ya, ini chart daily ketika dia turun di bawah EMA 60 ya. Nah, seperti misalkan koreksi di Desember sampai dengan Januari, setelah itu dia naik. Jadi ini adalah momentum buy on weakness. Hari ini sudah mulai muncul tekanan beli dan rejection di area 1330 yang merupakan support yang sudah dibentuk di Maret 2022, karena ini kemungkinan masih akan berada di area konsolidasi ya. Jadi untuk swing ini menarik karena risk rewardnya tentu saja sangat menarik ya. Kita tidak mengejar jauh-jauh tepat di area 1530, tapi kita akan mengejar di 1500, itu sudah cukup, sekitar 10% dengan risk sekitar kurang dari 5%, hanya 2% saja. Jadi ini menurut kami ya layak untuk dilihat. Apalagi sekarang ini memang di area buy on weakness untuk di support ya, cocok untuk buy on weakness saham LSIP ini. Oke, jadi itu tadi kita sudah bahas saham Java, sudah bahas BRI, PSSI, kemudian Friend, dan kita sudah bahas MSP, dan dua saham yang menurut kami menarik yaitu NICL dan LSIP ya. Jadi NICL karakteristiknya adalah super agresif, sedangkan LSIP adalah saham moderat. Jadi pilihan tergantung masing-masing, silahkan dianalisa ulang, silahkan buat trading plan-nya sebaik mungkin sesuai dengan strategi Anda. Jangan sampai Anda hanya menelan mentah-mentah apa yang kami sampaikan di F-Talk ini, karena di sini hanya opini saya pribadi. Jadi mungkin bisa benar dan bisa salah gitu ya. Jadi silahkan Anda buat trading plan dulu, jangan sampai Anda membeli tanpa membuat trading plan, dan setelah membuat trading plan tentu saja Anda jalankan dengan disiplin. Begitu saja, semoga F-Talk malam ini memberikan manfaat. Jangan lupa untuk mendukung kami dengan klik like, dengan share video ini, dan juga yang mungkin baru pertama kali menonton di F-Talk dan belum subscribe channel ini, silahkan subscribe. Sampai jumpa di F-Talk selanjutnya.